Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Pendidikan saintifik sering digunakan sejak penerapan kurikulum 2013, merupakan bentuk pembelajaran dengan paradigma konstruktivistik ya. Artinya pembelajaran yang membangun ya, pembelajaran yang membangun pengetahuan. Masing-masing siswa sendiri yang membangun gitu ya. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam tahapan menanya jika kita akan mengajarkan topik volume kubus adalah, jadi tahapan menanya itu tahapan kedua setelah mengamati gitu ya. Setelah mengamati maka timbul rasa ingin tahu tinggi, maka dia akan menanya. Jadi kegiatan menanya itu kegiatan seperti apa? Kita akan bahas dulu sebelum kita menentukan opsi pilihan ganda yang tepat gitu ya. Ini saya berikan materinya seperti ini teman-teman. Jadi kegiatan menanya itu artinya mempertanyakan sesuatu yang menjadi masalah dari apa yang telah diamati. Nah, ya. Dalam konteks menanya, siswa harus didorong untuk bertanya atau membuat rumusan masalah. Kalau perlu membuat hipotesis atau hipotesa. Tujuan dari kegiatan menanya adalah untuk menggali rasa ingin tahu siswa agar bisa berpikir kritis. Sebagai contoh, setelah mengamati berbagai media tentang virus, maka siswa akan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan proses pertumbuhan virus. Atau itu dampak virus bagi manusia, apakah itu dampak virus bagi hewan atau tumbuhan. Nah, peran guru dalam tahap menanya ini adalah menyemangati, tidak mendesak siswa untuk bertanya, serta memberikan pujian terhadap pertanyaan sesuai ukuran bahasa siswa. Itu kegiatan menanya saya sudah berikan secara global. Sekarang kita analisa kegiatan menanya yang tepat pada topik volume kubus yang mana. Yang A, mendorong siswa untuk menuliskan rasa penasaran, rasa ingin tahu mereka berdasarkan pengamatan terhadap fenomena terkait volume kubus. Yes, tadi kita sudah bahas ya. Nah, itu. Kemudian yang B, mendorong siswa saling bertanya jawab terkait rumus volume balok. Ini jelas kurang relevan ya, karena rasa kegiatan bertanya itu tujuannya adalah untuk memancing rasa ingin tahu gitu ya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk membuat soal, ini jelas bukan. Memberikan pertanyaan berapa volume kubus yang panjangnya rusuk 5 cm. Jadi yang menjadi masalah adalah kegiatan menanya itu bukan dilakukan oleh guru, tapi si guru menstimulasi atau menyemangati siswa agar timbul rasa ingin tahu, kemudian bertanya. Jadi fokusnya kepada siswa bukan pada guru gitu ya. Yang E, memberikan siswa kesempatan bertanya jika ada materi tentang volume kubus yang belum dipahami. Ini kalau ini kegiatannya setelah pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran paham maupun tidak itu baru bertanya. Jadi bukan, kegiatan bertanya itu dimulai dari awal pembelajaran setelah kegiatan mengamati. Jadi jawaban yang paling tepat memang opsi A. Pak Lukas dan Bu Tari sedang berdiskusi untuk menentukan kegiatan apa yang tepat untuk mengawali kegiatan pembelajaran dengan indikator tadi, menentukan volume balok dengan menggunakan satuan volume. Pak Lukas dan Bu Tari memiliki 5 pilihan sebagai berikut. Kegiatan yang paling tepat ya, kegiatan yang paling tepat untuk sesuai dengan KD yang disebutkan. Nah, KD-nya adalah menentukan volume balok. Oke. Kegiatan yang paling tepat gitu ya. Kalau kita bicara tentang kegiatan yang paling tepat, itu kita harus memilih kegiatan yang memang benar-benar bermakna untuk siswa gitu ya teman-teman ya. Menentukan volume balok ya. Kegiatan awal itu ya, kegiatan awal itu ada 3 hal. Jadi kita akan bahas tentang antara kegiatan
awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kita pelajari saja kegiatan awal itu ada 3 hal yang ada. Yang pertama adalah penyiapan fisik dan mental dalam mengikuti pembelajaran, meliputi berdoa, absensi siswa dan lain-lain gitu ya, pengkondisian ya. Kemudian yang dua adalah pemberian persepsi materi, atau mengaitkan materi sebelumnya ke materi hari ini. Jadi materi ini harus terkait dengan materi sebelumnya. Artinya adanya kontinuitas ya, adanya keberlangsungan dari materi itu. Tidak materi itu baru sama sekali gitu ya. Pasti ada hubungannya dengan materi yang lalu sehingga nanti lebih bermakna untuk siswa. Yang ketiga adalah motivasi. Adanya motivasi itu teman-teman bisa menggunakan memberikan, menunjukkan manfaat dari apa yang akan dipelajari untuk masa depan bisa, atau menyajikan sesuatu yang menarik minat, misalkan ada gambar, audio, visual gitu ya. Nah, kegiatan untuk mengawali yang benar yang mana? Kalau kita lihat dari A sampai E, kita analisa saja. Membahas manfaat menghitung volume balok. Nah, membahas manfaat ini masuk dalam kegiatan pendahuluan, benar, mengawali kegiatan, benar ya. Yang B, memberikan contoh cara menentukan volume balok. Nah, memberikan contoh cara menentukan volume balok ini sudah masuk di kegiatan inti. Meminta siswa membuat kubus satuan ini juga kegiatan inti, gitu ya. Meminta siswa menyelidiki rumus ini ya kegiatan penyelidikan, otomatis masuk di kegiatan inti atau kegiatan eksplorasi gitu ya. Yang E, meminta siswa membuat jaring-jaring balok, ini juga kegiatan inti. Maka kegiatan yang tepat dalam untuk mengawali KD menentukan volume balok yang paling tepat ya A itu. Oke, nomor berikutnya ada yang berbeda dari aktivitas peserta didik kelas 6 di salah satu sekolah dasar. Peserta didik diminta untuk bersama-sama membersihkan ruang kelas. Ada yang meletakkan kursi di atas meja, ada yang membersihkan barang-barang di kelas, sebagian menyapu lantai, dan ada yang membuang sampah pada tempatnya. Tampaknya tidak ada satu orang pun peserta didik di kelas tersebut yang tidak berbuat apa-apa. Jadi semuanya bekerja sama. Aktivitas yang dibiasakan oleh guru tersebut sangat baik untuk membiasakan karakter titik-titik. Ya. A, kemandirian, apakah mandiri? Bukan ya, ini condongnya ke kerjasama gitu ya. B, nasionalisme. C, kejujuran. D, gotong royong. E, kedisiplinan. Jelas ini teman-teman bisa langsung jawab bahwa ini adalah karakter gotong royong gitu ya, kerjasama. Oke, nomor berikutnya teman-teman akan disajikan suatu puisi yang judulnya ini adalah Sayang Keluarga. Nah, keluarga sebagai pelindungku, aku sangat sayang ibuku, aku sayang ayahku, aku juga sayang adik-adikku. Mereka lah keluargaku, milikku seutuhnya. Nah, sangat bahagia bisa memilikinya, selalu ada dalam suka dan duka. Kami selalu saling melengkapi, jangan pisahkan kami Tuhan. Nah, suasana yang terkandung dalam puisi-puisi di atas adalah titik-titik. Bahagia, menyanyi, melengkapi, memiliki, mengharap. Ini suasana ya teman-teman. Kalau suasana melengkapi itu suasana apa? Memiliki itu juga bukan suasana gitu ya. Jadi kemungkinannya kalau tidak A ya E. Nah, kalau kita lihat, kita cermati benar-benar pada puisi yang disajikan, teman-teman bisa lihat ya. Jangan pisahkan kami Tuhan. Ini adalah mengharap gitu ya. Ada harapan di situ gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi E. Salah satu tujuan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar mencermati penggunaan kalimat efektif dalam surat seruan. Saya ulangi lagi KD-nya, mencermati penggunaan kalimat efektif dalam surat seruan. Bisa seruan ulang tahun, undangan ulang tahun, aktivitas sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Ya, rumusan indikator yang tepat. Nah, kalau menentukan rumusan indikator, teman-teman harus melihat kata kerja operasionalnya masuk pada grade apa, pada tingkatan apa, berdasarkan taksonomi Bloom gitu ya teman-teman ya. Mencermati itu berarti masuk di kegiatan sama dengan menganalisis. Nanti masuknya di C4 teman-teman ya. C4 ya. Nah, kalau kita lihat pilihan gandanya tadi kita tulis saja. Menyimak, kegiatan menyimak itu siswa hanya mendengarkan ya, jadi masuknya C1. Mengerti ciri-ciri, kalau mengerti saja, mengerti definisi, masuknya C1 karena di sini adalah mengerti ciri-ciri, berarti mulai memahami ciri-cirinya, maka masuk di C2. Ini saya kira teman-teman juga sudah
banyak memahami tentang taksonomi belum gitu ya. Kalau saya jelaskan lebih detail nanti lama gitu ya. Menafsirkan itu masuk di C5. Setelah menganalisis baru kegiatan menafsirkan ya. Menerjemahkan, menafsirkan itu C5. Memahami ciri-ciri, nah kalau memahami masuk di C2. Mengidentifikasi, nah kegiatan identifikasi itu masuknya di C4. Kenapa tidak milih yang C? Kalau menafsirkan informasi yang ada dalam surat seruan itu C5, itu sebenarnya C4 juga bisa menafsirkan itu. Tapi di situ KD-nya itu kan ada hubungannya dengan kalimat efektif. Kalau yang C itu tidak jelas, hanya menafsirkan informasi, tidak menggali tentang kalimat efektif dan tidak efektif gitu ya. Kalau yang E itu lebih benar, maka jawaban yang paling tepat pasti yang E. Next soal berikutnya. Pada hari Senin, Bu Wulan akan membelajarkan tentang masyarakat khususnya ragam suku bangsa dan pekerjaan. Jadi Bu Wulan itu akan mengajarkan tentang ragam suku bangsa dan pekerjaan. Gitu ya. Bu Wulan mengajarkan di sekolah dasar harapan kemudian aktivitas belajar yang tepat dilakukan yakni titik-titik. Jadi aktivitas yang ditanyakan adalah aktivitas belajar. Kalau teman-teman diminta untuk memilih aktivitas belajar gitu ya, secara general bukan dari awal, inti atau penutup, tapi di sini adalah aktivitas belajar yang general. Artinya teman-teman diminta untuk memilih aktivitas mana yang paling bermakna untuk siswa. Ya. Kalau berikut ada hubungannya dengan kerucut Edgar Deal biasanya seperti itu. Saya tidak akan baca pilihan gandanya ya, nanti kita akan langsung analisa pilihan gandanya. Ya. Saya akan berikan tentang kerucut Edgar Deal seperti ini teman-teman. Nah, jadi kerucut Edgar Deal itu daya serap siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan ya. Kalau siswa hanya membaca maka hanya mendapatkan 10% dari pengetahuan yang ada gitu ya, yang diserap oleh siswa atau yang diingat oleh siswa. Kemudian kalau hanya mendengarkan artinya guru siswa menyimak saja penjelasan dari guru itu hanya 20%. Kemudian kalau melihat gambar, melihat video, melihat demonstrasi gitu ya, media video demonstrasi gitu ya. Itu artinya penggunaan media, kalau kita menggunakan media saja itu sampai serapannya 30%. Kalau diimbangi dengan kegiatan diskusi maka sampai di 50%. Kalau anak-anak kita atau peserta didik kita sudah bisa menyajikan atau melakukan presentasi, maka mereka mendapatkan daya serap pengetahuannya sampai ke 70%, tinggi sekali. Kalau sampai setelah pembelajaran anak bisa bermain peran, melakukan simulasi atau mengerjakan hal-hal yang nyata sesuai dengan materi yang kita berikan gitu ya. Itu nanti sampai 90% daya serapnya. Jadi pemilihan aktivitas belajar itu sangat mempengaruhi daya serap siswa atau peserta didik gitu ya, teman-teman. Nah, kita analisa dari A sampai ini kira-kira yang mendapatkan daya serap paling tinggi yang mana? Guru membentuk kelompok memberikan pertanyaan tentang apa saja suku bangsa di Indonesia dan apa pekerjaan di sekitar mereka. Jadi yang dipilih adalah kerja kelompok, berarti diskusi. Diskusi tadi ada di 50% gitu ya. Yang B melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai di sekolah. Itu pengamatan langsung itu berarti masuk di langsung ke masyarakat ya, kontekstualnya ya, ada di 90% ya. Yang C memanfaatkan lingkungan di sekitar dan mendiskusikannya dalam kelompok berdasarkan suku. Nah, ini diskusi kelompok ini ya 50%. Mengajak orang tua dan masing-masing peserta didik untuk dikenalkan pada teman-teman. Oke. Kemudian peserta didik menceritakan asal bangsa. Hanya menceritakan saja berarti dari membaca dan mendengarkan, maka ini hanya sekitar 10-20%. Maka yang paling bermakna untuk siswa ya ini, melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai di sekitar sekolah. Nomor berikutnya akan disajikan lagi ya, sebuah puisi. Teman-teman diminta untuk melihat ekspresi mimik ya, ekspresi mimiknya seperti apa.
Judulnya adalah doa karya Khairil Anwar. Kita langsung baca saja. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku bisa mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Ya. Ini kira-kira ekspresi mimiknya di mana? Apakah haru, sedih, memberontak, menakutkan, gembira. Nah, kalau kita lihat teman-teman, coba teman-teman lihat di situ, Tuhanku, aku hilang bentuk remuk, gitu ya. Kemudian di situ ada lagi dalam termangu aku masih menyebut namamu. Berarti ini ekspresinya adalah ekspresi sedih, teman-teman, gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Oke, next berikutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Pendapatan per kapita rendah, warga harus berjalan kaki 10 km untuk mendapatkan air bersih. Upah tenaga kerja rendah, semua warga masih mandi, BAB mencuci di sungai. Banyak penduduk yang bekerja di sekitar sawah. Nah, berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan bahwa kualitas kesehatan penduduk yang rendah ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi hubungannya dengan kesehatan penduduk yang rendah itu indikatornya ada di nomor berapa? Apakah 1, 2, 3, 4, 5? Kita disuruh memilih gitu ya. Oke, indikator kesehatan penduduk yang rendah kalau kita lihat dari nomor 1, pendapatan per kapita rendah, memang ada hubungannya tapi tidak langsung gitu ya. Yang dua, warga harus berjalan kaki 10 km untuk mendapatkan air bersih. Ini jelas bahwa air bersih ini hubungannya secara langsung dengan kesehatan penduduk. Maka nomor 2 yes masuk gitu ya. Kemudian upah tenaga kerja rendah juga tidak terlalu berhubungan. Ada hubungannya tapi tidak langsung gitu ya. Yang 4, semua warga masih mandi, mencuci dan BAB di sungai. Ya, ini termasuk langsung dengan hubungannya dengan kualitas kesehatan penduduk gitu. Banyak penduduk yang bekerja di sekitar sawah itu tidak mempengaruhi kesehatan penduduk gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Soal berikutnya, perhatikan fenomena berikut. 1, melalui televisi bahasa Inggris tersebar luas. 2, acara reuni sekolah dilakukan secara virtual. 3, mode bagian dari luar negeri secara cepat diikuti dengan memanfaatkan media sosial. Yang 4, orang tua dapat memonitor aktivitas anaknya melalui telepon genggam. Yang 5, transaksi pembayaran menggunakan kartu debit maupun kredit. Nah, fenomena yang merupakan pengaruh perkembangan iptek dalam interaksi masyarakat ditunjukkan oleh nomor ya. Ini semuanya hampir benar teman-teman. Tapi yang jadi fokus adalah pengaruh perkembangan teknologi dalam hal interaksi masyarakat. Ada hubungannya interaksi dengan masyarakat, gitu ya. Jadi kita analisa satu persatu. Nomor 1 coba. Melalui televisi bahasa Inggris tersebar luas. Nah, bahasa Inggris tersebar luas kalau melalui televisi itu berarti pasif, gitu ya. Pasif gitu ya, tidak ada interaksi secara langsung gitu ya, tidak ada interaksi dua arah. Yang nomor 2, acara reuni sekolah dilakukan secara virtual. Ini pasti dua arah gitu ya, bisa berkomunikasi secara langsung, maka nomor 2 itu termasuk. Kemudian mode pakaian itu bukan ya, karena itu juga satu arah. Yang 4 itu orang tua dapat memonitor aktivitas anaknya melalui telepon genggam. Ini dua arah ya teman-teman, jadi ini interaksi masyarakat ya langsung ya. Jadi 2 dan 4 ini masuk gitu ya. Seorang guru kelas 3 akan melaksanakan pembelajaran di kelas rendah dengan rumusan indikator membuat kalimat menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Saya ulangi lagi, indikatornya adalah 4 ya, KD 4 ya. Membuat kalimat menggunakan kosakata. Artinya di sini yang dinilai karena KD-nya adalah KD 4, maka ini termasuk penilaian keterampilan gitu ya. Ada beberapa kegiatan inti yang dapat dirancang sesuai indikator tersebut. 1, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang membuat kalimat. 2, siswa mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam teks yang dibaca. 3, siswa secara individu membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. 4, siswa mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup yang ada pada gambar.
Kegiatan inti bermakna yang sesuai dengan indikator tersebut adalah titik-titik. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kegiatan bermakna. Jadi kegiatan bermakna itu manakala siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, siswa mengalami sendiri, ada keterkaitannya dengan dunia nyata mereka, kemudian di dalamnya itu peran guru semakin semakin tidak dominan gitu ya. Artinya memang siswa itu menggali sendiri, melakukan investigasi sendiri gitu ya, sehingga mereka punya pengalaman belajar yang baik gitu ya. Itu namanya kegiatan pembelajaran bermakna. Kalau kita lihat dari nomor satu, siswa mendengarkan penjelasan guru, hanya mendengarkan saja itu pasti itu kan berarti jenisnya adalah teacher center learning, itu bukan ya, bukan bermakna bagi siswa. Oke, nomor satu bukan. Nomor dua, siswa mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam teks yang dibaca. Nah, pada KD-nya itu membuat kalimat menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup berdasarkan gambar, jadi bukan berdasarkan teks. Jadi nomor dua kita skip aja. Jadi nomor satu, nomor dua kita skip. Nomor tiga, individual membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri makhluk hidup. Ini membuat kalimat berarti ini termasuk bermakna karena siswa melakukan sendiri gitu ya. Nah, ini masuk ya, nomor 3 masuk. Nomor 4 mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup yang ada dalam gambar, ini jelas masuk gitu ya. Jadi kegiatan identifikasi itu yang melakukan siapa? Siswa sendiri gitu. Jadi nomor 3 dan 4 jawabannya. Ya. Next, soal berikutnya di kelas 3 SD Berani Maju terdapat 24 siswa. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia ada 4 siswa yang belum lancar membaca. Jadi kelas 3 ada 4 siswa yang belum lancar membaca. Dengan berpegang pada prinsip tidak ada siswa yang boleh tertinggal atau no child left behind, guru memutuskan untuk mengulang pelajaran membaca untuk seluruh kelas sampai keempat siswa tadi lancar membaca. Permasalahan pembelajaran yang mungkin bisa timbul akibat praktek guru tersebut adalah titik-titik. Jadi guru itu memastikan bahwa setiap siswa itu bisa membaca. Meskipun misalkan di situ ada 24 siswa, yang 20 sudah lancar sekali membaca, yang 4 itu belum lancar membaca. Ini pasti punya akibat buruk atau akibat yang tidak pas di pembelajaran. Kira-kira apa teman-teman? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Siswa yang lain jadi merasa tersaingi, ini jelas bukan ya. B, keempat siswa tersebut menjadi semakin lancar membaca. Ya benar, tapi di sini akibat praktek guru tersebut ya, akibat dampak negatifnya ini maksudnya. Jadi yang B ini bukan. Yang C, siswa yang lain jadi malas membaca, ya juga mungkin juga gitu ya. Yang D, keempat siswa tersebut merasa minder. Nah jelas tidak ya, karena diajari sampai selesai. Yang E, siswa yang lain menjadi jenuh dalam belajar, ini benar. Yang 20 siswa tadi merasa jenuh karena diulang-ulang, karena mereka sudah bisa membaca, kemudian pengen hal yang lebih, tapi diulang-ulang terus sampai bisa membaca. Jadi ini membuat siswa lain menjadi merasa jenuh. Ini permasalahan dalam pembelajaran itu ya. Perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan kegiatan pembelajaran di kelas dengan perkembangan teknologi adalah titik-titik. Jadi kita akan menganalisa opsi A sampai E, mana yang paling cocok peran guru dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran terhadap perkembangan teknologi, kan itunya. Yang A, melaksanakan pembelajaran di kelas dengan berbantuan teknologi. Yes, ini bagus ya. Jadi pembelajarannya terintegrasi dengan teknologi gitu ya. Yang B, membebaskan peserta didik menggunakan laptop di kelas. Yang C, tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi, ini jelas tidak mungkin. Yang C, memberikan kebebasan siswa menggunakan HP saat belajar, ini masih bisa gitu ya. Yang E, menyesuaikan teknologi dengan dalam pembelajaran tertentu saja gitu ya. Nah, ini yang paling bagus memang yang A. Diupayakan bahwa dalam setiap kali melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran itu berbantuan teknologi gitu ya, supaya nanti lebih nyata bagi siswa gitu ya. Siswa lebih nyata dalam mengikuti pembelajarannya, lebih memahami karena berbantuan teknologi. Jadi semua media-medianya bisa digunakan dengan teknologi atau software gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke, berikutnya teman-teman nanti akan disajikan teks panjang sekali gitu ya.
Nah, kita langsung saja ke pertanyaan. Teks di atas termasuk jenis teks apa? Apakah cerita, normatif, eksplanasi, tanggapan, deskripsi? Sebelum kita baca lebih lanjut ini, coba kita pahami dulu kira-kira seperti apa. Apakah ini teks cerita, normatif, eksplanasi? Kalau eksplanasi itu uh, teks sebab akibat gitu ya. Ada hubungan sebab akibat. Contohnya untuk kegiatan apa namanya proses sosial dan proses alam, misalkan untuk gunung berapi meletus, prosesnya bagaimana, itu eksplanasi. Teks tanggapan itu menanggapi, deskripsi itu mendeskripsikan situasi atau suasana gitu ya. Teks cerita itu sama dengan teks narasi, teks cerita gitu ya. Kemudian teks normatif ya hampir sama lah gitu ya. Jadi kita lihat coba sekarang, pandemi COVID-19 telah melanda seluruh penjuru negeri bahkan dunia pun. Bahaya mengerikan dari virus ini adalah penyebarannya sangat cepat dan berlipat ganda, namun dibalik itu tampak ada dampak yang jauh lebih buruk. COVID mengoyak-oyak persatuan bangsa. Tak dapat dipungkiri rasa kebijakan pemerintah pusat daerah sangat sulit untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk menangani pandemi ini secara efisien. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa banyak pihak yang justru saling menyalahkan. Ini kan tanggapan ya, menanggapi ya, berpendapat. Contoh bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta yang mengatakan PSBB ketat di Jakarta lagi ya, gitu. Padahal saya kira pertimbangan beliau masuk akal dengan perhitungan berdasarkan sisa kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien. Apabila tidak dilakukan PSBB ketat, maka kapasitas tersebut akan habis dalam kurun waktu 3 bulan saja. Di samping itu, sebagian kecil menteri tersebut mengatakan bahwa kita masih memiliki kapasitas rumah sakit yang memadai. Nah, pada akhirnya jika tetap terus-terusan menyalahkan satu pihak, maka semua akan menjadi salah. Ini tanggapan saya mengenai hal kondisi ini. Nah, ini jelas ya teman-teman bahwa dari awal sampai akhir ini merupakan teks tanggapan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ciri-ciri teks tanggapan. Jadi teks tanggapan itu teks yang isinya komentar, evaluasi, pujian, kritik, dukungan, atau penolakan. Jelas seperti tadi modelnya adalah teks tanggapan. Kalau teks cerita itu prosa yang isinya rangkaian cerita atau teks naratif ya. Watak sikap tokoh ini ada urutan waktunya gitu ya. Kemudian kalau teks normatif itu teks isinya ditulis berdasarkan sebuah peraturan, norma-norma, peraturan yang berlaku. Ini penjelasan tentang norma-norma itu namanya teks normatif. Kemudian teks eksplanasi, teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena baik gejala alam maupun gejala sosial. Jadi kita sudah bahas itu ya. Kemudian teks deskripsi itu isinya penggambaran suatu objek atau suasana atau tempat atau peristiwa gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini adalah jenisnya adalah teks tanggapan gitu ya. Dari sini. Iya. Next berikutnya ketika seorang guru memperoleh penempatan tugas baru di pulau lain dan pengalaman tersebut diceritakan kepada siswa-siswa di tempat tugasnya, maka cerita tersebut menampilkan semangat persatuan yang isinya. Jadi ditempatkan di tempat baru pulau lainnya yang akan diceritakan ke siswa-siswanya kira-kira tentang apa. A. Kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia dan keragaman masyarakatnya. Oke, ini bagus. B. Bersyukur karena masih diakui bahasa daerah dalam bahasa masyarakat Indonesia. Oke. Kebanyakan memiliki murid-murid yang berkebudayaan berbeda-beda. Perasaan senang karena ada pengalaman baru yang berbeda dengan daerah asal. Ucapan terima kasih atas penugasannya di daerah baru untuk memperoleh pengalaman. Ini kalau kita hubungkan dengan semangat persatuan, maka jawaban yang paling tepat ya opsi A ini. Kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia, kemudian di dalamnya ada berbagai keragaman masyarakatnya gitu ya. Hasil observasi dalam sebuah penelitian tindakan kelas menunjukkan satu, siswa tidak mau menyimak pelajaran, guru menjelaskan dengan metode ceramah, siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru saja disajikan gitu ya. Permasalahan di bawah ini yang sesuai dengan kasus-kasus di atas. Kayak kasus tadi kita ringkas ya, tidak mau menyimak pelajaran, guru hanya menggunakan metode yang monoton, metode ceramah, siswa tidak ada yang bertanya, artinya dalam kelas itu pasif, yang dominan adalah gurunya. Oke ya. Yang A, metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? Oh, jadi kalau di sini permasalahan di bawah ini yang sesuai. Kalau ada hubungannya dengan permasalahan itu ada beberapa ya. Ada
Ada metode, ada cara, ada media. Biasanya kan begitu. Yang ditanyakan kan ada tanda tanyanya kan seperti itu ya. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran ini termasuk juga. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini masuk juga. Bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya ini juga masuk, ada hubungannya dengan metode. Apa yang menjadi permasalahan pada pembelajaran ini? Nah, permasalahannya kan ini sudah dimunculkan ya. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak. Jadi kalau saya lihat dari soal ini, ternyata ini permasalahan yang permasalahan di bawah ini yang sesuai dengan kasus-kasus di atas adalah itu berarti pertanyaan yang kurang tepat. Ini harusnya ada kecuali. Nah, permasalahan itu ada hubungannya dengan metode, ada hubungannya dengan cara, gitu ya. Kalau kita lihat yang A itu metode benar, B bagaimana cara benar, C bagaimana cara benar. Yang D apa yang menjadi, nah apa yang menjadi masalah itu kan sudah masalah, jadi kita tidak perlu bertanya tentang hal ini lagi. Yang E strategi apa yang sebaiknya digunakan, ini benar semua. Jadi jawaban yang harusnya itu kecuali. Kalau kecuali maka jawaban yang tepat D gitu ya. Ini. Indikator ketercapaian kompetensi yakni peserta didik dapat menyajikan. Nah, proses menyajikan ini masuknya dalam ranah keterampilan gitu ya, ranah psikomotorik ya. Keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap efektivitas ekonomi. Peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara karakteristik ruang terhadap aktivitas ekonomi, bukan efektif. Instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut yakni titik-titik. Karena di sini KD-nya itu adalah menyajikan. Menyajikan itu berarti KD keterampilan ya. Nah, kita bahas masing-masing. Kalau rubrik penilaian laporan itu jelas keterampilan penyajian laporan. Kalau penilaian kerja kelompok itu keterampilan proses, tes uraian, lisan, tertulis itu pengetahuan semua, gitu ya. Maka jawaban yang tepat ya D ini. Siswa yang membawa kendaraan roda 2 atau roda 4 sering kita jumpai di sekolah-sekolah. Adalah untuk mempermudah dan mengurangi biaya transportasi. Jadi penggunaan roda 2 atau roda 4. Pada sisi lain terdapat pelanggaran aturan berlaku karena siswa yang membawa kendaraan umum belum berusia 17 tahun sehingga tidak memiliki SIM. Nah, pendekatan yang dilakukan guru membangun kesadaran siswa terhadap tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas adalah titik-titik. Bagaimana kalau sekolah Anda misalkan di SMP itu kan belum 17 tahun, tidak mungkin punya SIM kan harusnya. Tapi siswa-siswa membawa kendaraan. Nah, kira-kira langkah apa yang dilakukan oleh pihak sekolah atau Anda sebagai guru gitu ya. Yang A, menahan kendaraan roda 2 atau roda 4 bagi siswa yang tidak memiliki SIM, tidak mungkin gitu ya. Bukan wewenang dari sekolah untuk menahan hal itu. Yang B, menghadirkan kepolisian untuk sosialisasi SIM. Ini yang paling bisa dilakukan. Jadi biarkan yang pihak berwenang itu melaksanakan tugasnya. Salah satunya adalah tindakan preventif berupa sosialisasi SIM gitu ya. Mengajukan permohonan dispensasi tidak mungkin, menyelenggarakan pembuatan SIM di sekolah tidak mungkin karena usianya memang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM. Membuat klub pengguna kendaraan roda 2 ini lebih parah lagi gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Nanti teman-teman akan disajikan suatu paragraf. Nah, di situ teman-teman diminta untuk menentukan gagasan utama gitu ya. Nasi adalah makanan pokok yang biasanya dikonsumsi oleh kebanyakan penduduk di wilayah benua Asia, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sebagian besar penduduknya mengkonsumsi nasi sebagai panganan utamanya. Mereka, meskipun sebagian kecil lainnya di wilayah Indonesia ada yang mengkonsumsi jagung, singkong, dan sagu sebagai sebagai makanan pokok mereka. Pada zaman kolonial hanya terdapat dari kalangan priayi atau orang kaya saja yang bisa mengkonsumsi nasi. Meskipun sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani, namun hal tersebut tak lantas membuat rakyat miskin bisa dengan mudah mengkonsumsi nasi sebagai panganan utama. Hal tersebut disebabkan karena berbagai sistem pemerintahan kolonial yang merugikan petani. Kini nasi dapat dinikmati oleh semua kalangan tak terkecuali warga masyarakat biasa. Ini kira-kira yang menjadi gagasan utama yang mana? Ya, ciri khas dari gagasan utama biasanya teman-teman itu kalau tidak di awal kalimat kan gagasan utama biasanya masuk di kalimat utama. Jadi kita tentukan dulu kalimat utama. Biasanya kalau tidak di awal ya akhir. Nah, caranya kalimat
Kedua, itu kalau berhubungan dengan kalimat pertama atau menjelaskan kalimat pertama, kemudian kalimat ketiga menjelaskan kalimat pertama atau kalimat kedua dan seterusnya, maka itu pasti di kalimat pertama. Kalau kita lihat di sini, nasi makanan pokok yang bisa dikonsumsi oleh kebanyakan penduduk di wilayah Asia, oke. Di Indonesia sebagian besar penduduknya mengkonsumsi nasi. Ada hubungannya dengan nasi. Jadi kalimat pertama ini pasti menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama ini gagasannya apa? Kalau kita lihat pilihan gandanya, ya yang berhubungan dengan kalimat utama, nasi makanan pokok dikonsumsi Indonesia, itu berarti jawaban yang paling tepat yang mana ini? Oke, yang E ini ya. Ini bukan ya. Yang E. Salah satu tanggung jawab guru adalah melakukan penilaian hasil belajar yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tindakan guru dalam melaksanakan penilaian sesuai tanggung jawab moral tersebut adalah titik-titik. Ya. Melakukan penilaian hasil belajar itu merupakan tanggung jawab moral guru kepada Tuhan. Ya, tindakan guru yang sebaiknya dilakukan ya berdasarkan tanggung jawab moral tadi. A. Sebelum melakukan penilaian, memberi tahu peserta didik. B. Nilai rapor sebagai hasil observasi pada sikap peserta didik. Menjalankan sebuah penilaian agar penilaiannya komprehensif. Melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Melakukan hasil penilaian kepada orang. Nah, ini yang paling, karena tanggung jawab moral harus menilai secara holistik, keseluruhan. Jadi tidak menilai perbagian. Maka jawaban yang paling tepat yang opsi D. Ibu Gusti, seorang guru kelas 5 SD, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Supaya dapat mengukur kemampuan HOTS pada peserta didiknya, maka rumusan indikatornya adalah titik-titik. Karena di situ indikatornya adalah menganalisis, masuk C4 itu pasti HOTS ya. Kebanyakan C HOTS gitu ya. Oke, kita akan analisa. Kalau HOTS itu berarti kita masuknya di C4, C5, C6. Kalau opsi A menjelaskan itu masuknya di C2. Ya, menjelaskan lagi C2. Memprediksi itu masuknya di C5, C6, C4, C5, C6 masuk semua. Menyebutkan itu bagian dari C1. Memberi contoh itu C3. Nah, maka jawaban karena di situ yang kemampuan HOTS maka masuknya di C. Ya. Dari nomor pertama. Nah, teman-teman akan disajikan pertanyaan seperti ini. Pahamilah kalimat di bawah ini. Bapak menolong orang itu dengan dipapahnya ke dalam klinik. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kalau melihat dari konteks soalnya di situ ada Bapak menolong orang itu dengan dipapahnya, memang dibaca saja sudah tidak enak ya. Nah, ini terkait dengan penggunaan kalimat efektif. Nah, salah satunya adalah kepararelan. Jadi sebelum kita akan bahas analisis pilihan gandanya, kita akan bahas dulu sebenarnya kalimat efektif bagian kepararelan itu seperti apa sih? Oke, begini penjelasannya. Jadi kalimat paralel, ya kalimat yang efektif adalah kalimat yang tersusun secara paralel. Ini salah satu indikator dari kalimat efektif itu susunannya harus paralel. Nah, kepararelan itu tampak pada jenis kata yang digunakan sebagai suatu yang paralel dengan memiliki unsur atau jenis kata yang sama. Kita kasih contohnya begini. Kesalahan dalam menggunakan paralelis kata atau keparalelan kata akan menjadikan kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Contoh kalimat tidak efektifnya seperti ini, teman-teman. Kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun, ini saya kasih bold hitam ya, menyusun laporan kelengkapan materi yang harus dilampirkan, penggambaran tahap-tahap kegiatan, dan simpulan hasil pengujian. Nah, ini yang satu menggunakan kalimat katanya menyusun ya, yang satu di ya menggunakan di, yang satu me gitu ya. Nah, kalimat efektifnya nanti seperti ini harusnya, teman-teman. Kegiatan akhir dari percobaan itu menyusun laporan, melampirkan, ada menyusun, kemudian melampirkan materi secara lengkap, menggambarkan, dan menyimpulkan. Jadi semua pakai mo. Itu ya, itu namanya kepararelan. Kalau ada kata kerja menggunakan mo, maka gunakan semua pakai mo. Itu namanya paralel gitu ya. Yang contoh yang atas itu tidak paralel. Jadi ada yang mo, ada yang di kan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa langsung menganalisa ya. Kita lihat opsi A. Orang itu ditolong pakai di. Ditolong Bapak dengan memapahnya. Ini jelas tidak ya. Yang B, Bapak menolong pakai me, kemudian dengan dipapahnya ada me di, tidak mungkin. Yang C,
menolong kemudian memapahnya, oke benar yang C. Yang D menolong di papahnya, ya jelas bukan. Yang E menolong kemudian di papahnya. Jadi yang paralel yang opsi C gitu ya. Ya. Ini jelas salah semua itu ya. Oke, next berikutnya salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi di bidang budaya. Saya ulangi lagi, bidangnya adalah budaya. Nanti biasanya itu teman-teman akan dikecoh ya, dikacau lewat bidangnya seperti apa gitu ya. Di sini adalah bidang budaya. Oke, kita akan langsung analisa mana yang termasuk jenis sikap yang sesuai atau sikap sederhana dalam menghadapi tantangan era globalisasi. A. Sikap terbuka dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional yang dapat membantu keterlibatan dalam persaingan global. Ini ada unsur-unsur forum kerjasama internasional. Yang kedua adalah persaingan global. Persaingan global itu biasanya di faktor ekonomi dan politik ya, termasuk forum kerjasama. Jadi ini bukan di bidang budaya tapi bidang politik dan ekonomi gitu ya, terutama politik ya tentunya. Yang B, sikap mencintai produk dalam negeri yang dapat memicu tumbuhnya berbagai produk lokal. Ini hubungannya dengan ekonomi kan. Yang C, sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing dengan menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai norma tradisi. Ini tentang budaya. Jelas ya. Yang D, sikap kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan informasi menghubungkan berbagai pihak, mulai ini berarti terkait dengan ekonomi TIK. Ya, perkembangan TIK untuk kehidupan ekonomi negara ya. Yang E, sikap kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri. Ini potensi dalam negeri biasanya masuk di ekonomi gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi C. Berikutnya teman-teman akan disajikan nanti grafik. Ini grafiknya tidak terlalu jelas ya, tapi saya bisa menjelaskan ini grafiknya sebenarnya seperti apa. Jika suhu mula-mula wadah A itu 10 derajat Celcius, wadah B 28 derajat Celcius, maka besar perubahan sudut yang terjadi pada kedua wadah adalah titik-titik. Kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, perubahan suhu yang A lihat ya. Perubahan suhu ada sebesar 55 derajat Celcius dan perubahan suhu wadah B sekian. Jadi tentang perubahan suhunya saja. Nah, kalau terkait perubahan suhu maka kita cukup menghitungnya seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu ya. Kalau kita perbesar seperti ini juga masih tidak jelas. Terlihat dari wadah A teman-teman. Kita lihat wadah A. Wadah A itu kan suhu awalnya 10, ini kelihatan 10 ya. Wadah A itu suhu awalnya kelihatan 10 kah? Suhu akhirnya 65. Suhu awalnya 10, suhu akhirnya 65. Itu ya. Ya, tidak perlu memikirkan lamanya seperti apa, tapi suhu awalnya 10, suhu akhirnya sekitar 65. Ya, jadi perubahan suhunya ada di 65 kurangi 10 ketemunya 55. Wadah B, kita lihat wadah B. Itu suhu awalnya 29, suhu akhirnya itu 100 ya, kira-kira seperti itu. Maka perubahan suhunya sekitar 71. Jadi perubahan suhu awalnya 55 di wadah A, perubahan suhunya di wadah A 55, perubahan suhu di wadah B itu 71. Nah, jawabannya yang mana? 55, 71. Maka jawaban yang tepat A. Natalia adalah anak kelas 1 di sekolah dasar. Ia di kelas selalu ditunggui oleh ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, Natalia langsung menangis lari dan menarik tangan ibunya, minta duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar. Nah, daripada Natalia tidak ikut pelajaran, maka guru mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan teori mana? Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan disajikan berbagai kasus tentang 3 hal. Teori ekologi, etologi, dan psikoanalitis ya. Ini tentang teori ekologi, psikologi, psikoanalisis, dan teori etologi. Yang membedakan ketiganya apa? Yuk kita bahas satu persatu gitu ya. Jadi kalau teori ekologi itu memandang perkembangan anak itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Lingkungannya ada 3. Ya, dari awalnya itu lingkungan dari mikrosistem, dari lingkungan dalam sendiri, kemudian ekosistem, kemudian makrosistem gitu ya. Nah, kalau etologi itu berpendapat bahwa perubahan perilaku atau perkembangan anak itu tergantung atas kebiasaan
kebiasaan itu etologi. Nah, karakter kritis yang terbatas menghasilkan kelekatan pada benda bergerak pertama kali. Ini ya. Seorang anak angsa yang baru ditetaskan tampaknya dilahirkan dengan naluri untuk mengikuti induknya. Pengamatan memperlihatkan bahwa anak angsa mampu berperilaku demikian segera setelah ditetaskan. Gitu ya. Kalau teori psikoanalitis itu teori perkembangan karakter biasanya namanya begitu ya. Teori yang berusaha menjelaskan hakikat perkembangan kepribadian. Nah, salah satu dari poin-poin penting dari teori psikoanalitis itu tentang teori kecemasan. Ya, salah satu, saya ulangi lagi, salah satu dari bagian teori psikoanalitis itu adalah teori kecemasan atau anxiety ya. Jadi variabel penting dari hampir semua teori kepribadian atau teori perkembangan karakter. Nah, kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tak terhindarkan. Nah, dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian utama. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Nah, anak-anak tadi teman-teman, anak-anak tadi yang tidak mau ibunya keluar untuk sendiri dalam pembelajaran itu, dia mengalami kecemasan. Ya, namanya anxiety tadi ya. Nah, kecemasan itu karena ketidakpercayaan terhadap orang lain gitu ya. Dia cenderung untuk menganggap bahwa lingkungannya tadi ya orang-orang di sekitar lingkungannya itu merupakan bahaya, maka dia butuh pelindung ya. Jadi ini jelas ya teman-teman bahwa anak yang tidak mau ibunya keluar atau meninggalkan dia di dalam kelas itu masuk dalam teori psikoanalitis. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada lembaga sekolah, perbankan, tukang cukur rambut, menanam bibit cabai, penambangan emas liar. Nah, pernyataan di atas yang dapat digolongkan dalam kegiatan produksi bidang jasa. Produk berupa jasa itu mana saja. Nah, kita lihat analisa langsung ya. Jadi kalau lembaga sekolah itu jelas di bidang jasa juga, jasa. Perbankan juga jasa. Tukang cukur rambut juga jasa. Menanam bibit cabai itu bukan jasa ya, bukan jasa tapi barang, hasilnya bibit cabai. Penambangan emas juga barang, hasilnya emas gitu ya. Maka antara 1, 2, 3 yang mana? Ini 1, 3 bisa, 1, 2, 3 bisa. Jadi jawaban yang paling lengkap ya opsi D. Globalisasi merupakan proses mendunia banyak hal ketika semua orang dapat berkomunikasi, berinteraksi, bertukar informasi, saling menyerap nilai budaya tanpa dihalangi batas wilayah negara. Nah, termasuk dampak positif globalisasi terhadap bidang politik yang mana? Ingat ya teman-teman, pertanyaannya dilihat dampak positif bidang politik ya, di bidang politik. Oke, kita lihat yang A. Hilangnya kecenderungan masyarakat mengutamakan kepentingan kelompok. Semakin membaiknya pemahaman dunia internasional tentang kebijakan politik Indonesia. Masyarakat dapat menggunakan haknya secara langsung. Hak asasi manusia semakin diakui kebenarannya. Masyarakat dapat menggunakan hak berpolitik dengan bebas. Ini yang hubungannya dengan politik yang tentu saja yang opsi E. Jadi dampak globalisasi itu membawa pengaruh terhadap ideologi kita. Ideologi kita cenderung lebih ke politik bebas aktif ya. Kemudian di dalamnya juga terpengaruh tentang berpolitik dengan bebas gitu ya. Jadi ini yang paling memiliki dampak positif dari globalisasi yang paling besar adalah tentang penggunaan hak politik secara bebas. Gitu ya. Kalau HAM itu ya HAM itu sendiri jadi bidang HAM. Gitu ya. Berikutnya Yusuf ingin menghias dinding dengan membuat 2 figura lukisan yang sebangun. Ada 2 figura lukisan yang sebangun. Jika figura pertama ukurannya 12 kali 15, maka ukuran figura kedua ya kira-kira berapa itu. Jadi kalau konsep sebangun itu kita bisa bicara tentang perbandingan. Nah, cara paling sederhana saya ajarkan untuk teman-teman, saya kasih triknya. Cara paling sederhana kita sederhanakan dulu ukurannya gitu. Kita buat skala ukurannya. Nah, misalkan ini 12 kali 15 itu semuanya kita bagi 3 kan jadi 4 kali 5. Ini kalau diperkecil skalanya kan seperti itu. Kita lihat opsi A. 2432 itu kalau diperkecil 3 kali 4, ya kan? Jadi tidak mungkin. Jadi skalanya tidak sama, pasti tidak sebangun.
4 kali 6 itu 2 kali 3 juga tidak sebangun. 24 kali 30 itu kalau disederhanakan kan dibagi 6 kan ketemunya 4 kali 5. Itu juga tidak sebangun. Sebangun ya yang C ya, sebangun cuma. Yang D 4 kali 12 itu 1 kali 3 ya kalau diperkecil. Yang E 6 kali 30 itu 1/5. Maka yang paling cocok ya opsi C. Gitu. Pak Hamzah mengajar siswa kelas 5 SD. Ketika jam pelajaran berlangsung, Pak Hamzah sering meninggalkan siswanya dan hanya memberi tugas yang banyak kepada siswanya untuk dikerjakan namun tidak diperiksa. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak profesional. Nah, sanksi yang tepat diberikan kepada sekolah kepada Pak Hamzah adalah titik-titik. Nah, teman-teman di sini adalah pelanggaran profesi, pelanggaran profesional. Artinya bukan pelanggaran disiplin, ya, bukan pelanggaran disiplin. Nah, pelanggaran itu kan dibagi menjadi ringan, sedang, berat, gitu ya teman-teman. Kalau sekedar tidak menjalankan kewajibannya, pelanggarannya pelanggaran tentang etika profesional, maka teman-teman kalau kita lihat itu yang paling cocok adalah yang C, diberikan teguran. Kalau diskor juga bukan merupakan hal yang baik karena nanti siswanya juga malah tidak ada yang ngajar gitu ya. Dialih tugaskan juga bukan karena statusnya dia tenaga profesi gitu ya. Diskorsing selama 1 minggu juga tidak tepat, dipindahkan ke kelas lain juga tidak tepat. Oke, berikutnya banyak kasus telah terjadi di dunia dengan menguasai pemberitaan di seluruh media massa global. Antara lain adalah pemanasan global, penyebaran tenaga kerja dari Tiongkok di seluruh dunia, serangan terorisme, kemudian gelombang pengungsi negara tetangga yang berperang, kemudian peluncuran satelit ruang angkasa yang meledak dan terjatuh di suatu negara. Nah, di antara kasus di atas, contoh tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah titik-titik. Nah, kita sudah pernah bahas soal-soal model seperti ini. Tanggung jawab global itu yang mana? Yang warga negara global yang jelas pemanasan global ya. Ini sudah kita bahas ya. Kalau tanggung jawab global itu artinya semua warga negara di seluruh dunia ya, semua warga dunia itu harus ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan global. Nah, contohnya adalah pemanasan global, pemusnahan biodiversitas, kemudian kemiskinan itu ya. Itu merupakan tanggung jawab warga negara global. Oke, next berikutnya seorang guru kelas 4 SD akan merancang penilaian dengan kompetensi dasar melisankan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Alat penilaian yang cocok di situ berbeda ya teman-teman antara tes lisan dengan melisankan. Di sini melisankannya dilihat lafal, intonasi, dan ekspresinya. Nah, karena itu maka itu termasuk jenis keterampilan bukan pengetahuan ya. Pengetahuan kan ada 3, ada tes tertulis, lisan, dan penugasan. Tapi di sini melisankan di sini berbeda karena di situ ada lafal, intonasi, dan ekspresinya juga. Jadi dilihat dari keterampilannya yang jelas ya. Ini keterampilan unjuk kerja yang jelas ya. Kalau wawancara teman-teman itu instrumen yang cocok untuk sikap. Produk itu ya keterampilan, tapi keterampilan yang menghasilkan produk. Padahal soalnya tidak ya. Dokumen, kalau dokumen itu keterampilan portofolio dari dokumen siswa. Portofolio juga portofolio. Yang terakhir itu lembar observasi unjuk kerja, ini paling cocok teman-teman karena memang keterampilan unjuk kerja yang dilihat, yang akan dinilai. Indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu merinci konsep yang tepat, mampu merinci konsep ruang, instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur keterampilan. Indikator tersebut adalah tes titik-titik. Di situ KD-nya, indikator KD-nya adalah merinci. Nah, merinci itu termasuk jenis merinci itu masuk dalam pengetahuan level 4 gitu ya. Ya, pengetahuan kognitif level 4 yaitu menganalisis. Nah, teman-teman harus menghafalkan itu kata kerja operasionalnya. Nah, level 4 itu kira-kira di C4 itu menelaah, merinci, menganalisis, menguraikan, menemukan. Ini termasuk dalam kategori HOTS. Maka penilaian yang cocok biasanya adalah tes tertulis bentuk uraian ya, yang menerangkan gagasan, sebab akibat dan lain-lain. Tapi bisa juga dalam bentuk yang lain, tapi tetap harus menguji kategori HOTS tadi, kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang A tertulis soal jawaban singkat itu tidak bisa untuk melihat kemampuan siswa dalam merinci meskipun itu pengetahuan gitu ya.
Unjuk kerja itu keterampilan, jadi bukan. Tes tertulis pilihan ganda itu pilihan ganda bisa, tapi di situ ada sebab akibatnya, maka itu bisa menilai HOTS ya. Yang ini pengetahuan bisa menilai HOTS, tertulis menjodohkan tidak bisa ya teman-teman ya. Penugasan juga tidak. Maka jawaban yang paling tepat yang bisa digunakan untuk menilai C4 ya, kategori HOTS itu yang opsi C. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik untuk konsultasi tentang kesulitan belajar yang seperti apa. Jadi ini tentang perawakan sikap dari guru agar siswa itu tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan yang dihadapi ya. Ramah baik di kelas maupun di luar kelas ini bagus ya. Tapi itu condong kemana? Apakah sudah cukup untuk siswa memandang bahwa guru ini cocok untuk diajak konsultasi? Ya, bersedia membantu menjelaskan kembali sebagai teman dalam komunikasi, terbuka dalam menjawab pertanyaan atau bersedia dihubungi. Nah ini soal seperti ini ingin menilai teman-teman dalam hal keterbukaan dalam menjawab pertanyaan, keterbukaan, sikap terbuka. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu opsi D. Pak Iwan akan membuat pipa saluran pembuangan air di rumahnya sepanjang 12,25 meter, namun ia baru mempunyai pipa sepanjang 5,5 meter. Maka ia perlu membeli pipa tambahan lagi minimal sepanjang, nah ini kan mudah sekali teman-teman ya. Jadi 12,25 dikurangi 5,5. 5,5 itu bisa kita tulis 5,5 ya, hasilnya 6,75. Nah 6,75 ini kalau dalam pecahan itu bisa ditulis 6/3/4 gitu ya teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat opsi B. Gambar tersebut merupakan contoh bencana alam yang disebabkan oleh tenaga titik-titik. Kita lihat gambarnya ini. Ini ternyata gambarnya adalah puting beliung ya. Puting beliung itu termasuk epirogenetik, tektonik, eksogen, endogen atau orogenetik ya. Jadi kita bahas masing-masing saja supaya teman-teman lebih paham. Jadi gambar puting beliung itu sebabnya apa? Karena perbedaan suhu cuaca, adanya perbedaan suhu dan cuaca gitu ya. Nah, kalau epirogenetik itu pengangkatan atau penurunan benua atau daratan yang luas atau kontinen atau subkontinen. Gerakan yang dapat menyebabkan permukaan bumi turun atau naik itu namanya epirogenetik. Skalanya besar ya karena ini melibatkan kontinen atau subkontinen atau benua atau subbenua itu sendiri. Kemudian kalau tektonik itu pergerakan pada kerak bumi menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, patahan. Sehingga nanti terbentuk tinggi rendahnya atau relatif pada permukaan bumi. Yang menyebabkan tinggi rendahnya permukaan bumi ya gerakan tektonik ya. Proses tektonik itu sendiri. Kalau eksogen itu tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari luar. Sumbernya dari luar, bisa dari lapisan atmosfer. Contohnya yang dari lapisan atmosfer ya suhu, cuaca, kelembapan, air, makhluk hidup itu ya contohnya. Pelapukan, pengikisan, sedimentasi, pergerakan massa contohnya itu macam-macam ya. Nah kalau dari cuaca ya tadi seperti puting beliung itu juga termasuk tenaga eksogen. Kalau endogen tenaga yang berasal dari dalam bumi. Kalau orogenetik itu kebalikan dari epirogenetik ya. Proses pembentukan pegunungan akibat pengaruh gaya endogen berupa tekanan, tumbukan, serta pengangkatan sehingga terbentuk pegunungan lipatan maupun pegunungan patahan. Ini hubungannya dengan pembentukan pegunungan. Nah, berarti kalau kita lihat tadi ya, puting beliung itu kan faktornya dari luar. Jadi maka ini termasuk tenaga eksogen. Next berikutnya, globalisasi merupakan proses mendunia yang menghilangkan batas-batas negara dan setiap manusia memiliki tanggung jawab yang sama sebagai warga negara global. Permasalahan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Nah ini selalu muncul teman-teman. Tadi juga sudah muncul dari satu soal itu, satu paket soal itu muncul biasanya 2 kali gitu ya. Yang tadi kita sudah bahas tentang
tanggung jawab warga negara global, yaitu pemanasan global. Nah, sekarang kita lihat ya, mana yang menjadi tanggung jawab global, apakah komunisme, pemusnahan biodiversitas, lengsernya pemimpin negara yang warganya mengungsi ke negara lain, liberalisme, atau kemiskinan gitu ya. Kalau komunisme itu yang bukan termasuk tanggung jawab warga negara global, karena itu yang itu ideologi yang ada di timur. Itu tidak seluruh warga negara global itu menganggap bahwa komunisme itu ancaman. Buktinya apa? Cina dan Rusia itu sampai sekarang, dan Korea Utara ya, masih menggunakan komunisme. Kemudian biodiversitas atau pemusnahan biodiversitas ya, ini juga pasti ini terjadi di mana-mana ya, terjadi di mana-mana, maka ini termasuk dalam tanggung jawab warga negara global. Lengsarnya pemimpin negara ini bukan urusan global, tapi urusan mandiri masing-masing negara. Liberalisme itu juga termasuk jenis ideologi, sama seperti komunisme. Jadi ini hanya berlaku untuk beberapa negara saja, bukan merupakan ancaman gitu ya. Kemiskinan ini jelas merupakan ancaman bersama. Ini berbagai belahan dunia itu mengalami kemiskinan gitu ya. Kemiskinan menjadi pokok permasalahan dunia, maka kemiskinan itu termasuk jenis warga negara global. Ya, jadi 2 dan 5 jawabannya ya. Guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya, bukan merasakan seperti yang dialami siswanya. Cukup memahami saja, tidak harus merasakan apa yang dialami siswa. Nah, kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa adalah titik-titik. Yuk kita analisis langsung aja. A. Guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. Yes, itu benar. Guru dapat memberikan harapan realistis pada siswa. Ini saya kira tidak ya. Karena belum tentu yang disampaikan oleh guru harapan yang seperti itu belum tentu itu realistis bagi siswa gitu ya. Guru dapat menjadi menyenangkan bagi siswa. Ini tidak harus ya, karena memahami perasaan itu bukan hal yang urgent ya, hal yang menjadi tolak ukur dari penilaian siswa terhadap guru itu menyenangkan atau bukan ya. Yang di guru dapat mendorong keberminatan siswa, ini juga bukan. Guru dapat berperilaku tidak menyakiti siswa, juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat opsi A. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar. Yang ingin dicapai adalah melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat. Ini KD-nya adalah melisankan. Ya, melisankan. Ada beberapa sumber, yaitu di situ disediakan buku paket, modul LKS, lembar kerja siswa, realita, kemudian model market, bank, museum, kebun binatang, dan pasar. Sumber belajar yang paling cocok. Nah, di situ karena melisankan puisi hasil karya, itu anak-anak itu harus tahu dulu bentuk melisankan puisi hasil karya yang bagus, yang baik itu seperti apa. Kalau hanya dari lingkungan, bagaimana siswa itu tahu contoh dari bagaimana melisankan puisi hasil karya? Buku juga tidak mungkin, modul tidak mungkin, LKPD juga tidak mungkin. Jadi paling cocok adalah video, teman-teman ya. Di video ada contohnya, misalkan orang melisankan mendeklamasikan puisi atau membacakan puisi gitu ya. Lafal, intonasi, ekspresinya jika dilihat dari videonya, oh seperti itu. Terdapat KD atau tujuan pembelajaran di kelas 6, yaitu menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi. Ini KD-nya adalah menyajikan ya teman-teman, berarti masuk di keterampilan. Nah, berdasarkan tersebut kegiatan yang tepat supaya peserta didik dapat mencapai KD tersebut. Jadi ini terkait dengan pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran yang tepat, yang bermakna untuk siswa. Tentang apa? Tentang penyajian karya berbagai cara melakukan penghematan energi. Ya. Melaporkan hasil percobaan isolator listrik. Ini ada hubungannya enggak dengan cara penghematan energi? Ya. Ini ada hubungannya enggak dengan penyajian karya? Kalau hasil laporan aja apakah disebut sebagai penyajian karya? Bukan ya, maka itu kita silang aja. Membuat video, memang itu ada karya berupa video. Menjelaskan perbedaan rangkaian listrik. Kalau membedakan perbedaan rangkaian listrik, apakah sudah melihat bukti nyata karya cara melakukan penghematan energi, apakah sudah masuk di situ? Atau memberikan suatu produk atau satu sejenisnya yang menjadi sumber alternatif energi listrik, itu juga bukan. Maka itu kita silang aja.
melakukan pameran replika alat-alat listrik. Pameran replika alat listrik itu yang membuat siapa? Ya, itu apakah sudah masuk dalam kegiatan penghematan energi? Ya, temanya kan itu. Jika bukan, membuat karya berupa rangkaian listrik. Nah, karya ini jadi menyajikan karya yang membuat karya itu sendiri. Ya, berupa rangkaian listrik yang apakah itu sudah termasuk dalam penghematan energi? Iya, karena rangkaian listrik itu pasti di dalamnya ada model yang seri paralel. Di situ nanti teman-teman anak-anak itu bisa mendemonstrasikan bahwa rangkaian seperti ini lebih menghemat energi listrik daripada rangkaian itu. D itu benar. Kalau hanya sekedar membuat poster seperti jawaban E itu jelas tidak benar gitu ya. Karena di sini fokusnya ke karya. Pak Rahman melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA berdasarkan hasil refleksi, identifikasi masalah terkait kesulitan peserta didik dalam menyajikan laporan hasil pengamatan. Ini menyajikan laporan gitu ya. Dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Di situ selain menyajikan laporan, pengamatan, juga di situ terkait dengan penelusuran informasi. Kira-kira itu kalau mau memperbaiki masalah tersebut, rencana tindakan yang tepat adalah titik-titik. A. Menggunakan alat peraga berupa perubahan bentuk. Apakah itu sudah, kalau menggunakan alat peraga saja itu sudah dalam keadaan mengamati dan menelusuri informasi, mencari tahu sendiri? Jelas bukan. Menggunakan media audiovisual, apakah menelusuri dan mengamati? Juga bukan. Menerapkan kegiatan diskusi, apakah di situ pengamatan dan penelusuran? Bisa saja, tapi kan bisa saja juga tidak gitu. Menerapkan kegiatan kerja kelompok itu juga bisa saja, tapi juga bisa saja tidak. Yang lain menerapkan kegiatan eksperimen. Nah, kegiatan eksperimen itu di dalamnya ada proses pembuatan kegiatan mengamati, kemudian mencari tahu itu sendiri, menelusuri, kemudian di akhirnya kegiatan eksperimen itu biasanya melaporkan hasil kegiatan eksperimen. Maka yang E ini paling tepat, ya teman-teman. Dalam rangka kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu indikator pencapaian KD-nya di kelas 2 adalah menerima keberagaman karakteristik individu. Ini ya, KD-nya menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini masuk sikap ya teman-teman ya. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi. Oke. Yang A, guru meminta siswa menyebutkan karakteristik masing-masing sehingga teman-teman dapat saling memahami. B, guru menyampaikan manfaat mempelajari keberagaman di sekolah. C, meminta siswa untuk mewarnai aneka gambar terkait keberagaman sekolah. D, menampilkan video berisi keberagaman yang ada di sekolah, meminta siswa menyebutkan beberapa keragaman yang ada di video. Kemudian yang E, guru bertanya tentang apa saja keberagaman. Teman-teman di situ dilihat aktivitas yang dapat membangkitkan motivasi. Kegiatan pembangkitan motivasi itu termasuk dalam kegiatan pendahuluan gitu ya teman-teman. Bagaimana kegiatan yang membangkitkan motivasi? Ada beberapa hal. Nah, kegiatan membangkitkan motivasi itu ada dua cara. Yang pertama, membangkitkan minat peserta didik dengan penyajian pembelajaran semenarik mungkin, biasanya pakai media yang menarik untuk siswa. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepada siswa kebermanfaatan dari pembelajaran yang diberikan. Tapi fokusnya sebenarnya di kegiatan yang menarik itu dulu. Nah, dari opsi A sampai ini yang paling menarik adalah menampilkan video. Gitu ya. Itu akan memotivasi siswa gitu, teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat opsi D. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Nah, semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini.
Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.